Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin. Ya, Amin. eh, timnas U20 yang ada di Eropa yang kemarin baru berlaga melawan Prancis dan Slovakia, yang kabarnya harusnya ada dua lagi laga uji coba lagi, tetapi karena STY akan pulang lebih awal, akhirnya di Spanyol hanya akan sampai tanggal 25 November saja. Betul, Rencananya kan sampai tanggal 4. Nah, betul. pertanyaannya adalah sekarang setelah mereka kembali ke Indonesia, apakah timnas U20 ini dibubarkan, Bro? Ya, sebetulnya dibubarkan secara ini ya, artinya mereka kemudian tidak ada persoalan lagi atau tidak ada agenda lain, itu juga tidak ya. Artinya Mhm. mereka tetap sebagai squad dari timnas kita. Nah, walaupun selepas dari TC ini juga kan mengundang problem sendiri ya. Hmm. Problemnya artinya gini, idealnya memang setelah TC berakhir, mereka kan dikembalikan ke klub masing-masing Hmm. untuk memulai katakanlah laga-laga di klub atau memperkuat ya, memperkuat tim dari masing-masing klub untuk berlaga di kompetisi. Cuma persoalannya kompetisinya aja belum ada gitu loh. Nah ini mereka mau ngapain? Berbeda misalkan dengan Ivar Jenner, Justin Hubner, kemudian Zico Sore dan Rafael Struijk, ya mereka kembali ke Belanda dan kembali ke Inggris gitu loh. Di mana di Nah, sana masih ada laga. paling tidak mereka masih bisa latihan lah di klub gitu loh. Walaupun ini juga laga di sana juga sepertinya negara-negara itu kan berhenti sementara karena ada gelaran di Piala Dunia. Ya. Ya, artinya Eh, sama-sama istirahat lah ya. Sebetulnya ini bisa dijadikan momentum untuk istirahat. Tapi memang harus juga ada tim khusus yang memantau kesiapan pemain-pemain ini. Hmm. Jangan ini dibiarkan lepas kendali bahwa selalu ada orang-orang atau katakanlah dari tim kepelatihan yang akan memantau mengenai pemain-pemain tersebut. Hmm. Nah, dan memang yang paling diharapkan sekali adalah sikap profesional dari masing-masing pemain. Itu bisa menyelesaikan masalah sebetulnya. Kalau memang pemain-pemain ini merasa mereka bertanggung jawab terhadap profesinya, mereka juga bertanggung jawab terhadap pilihan yang sudah diberikan oleh negara untuk memilih mereka untuk memperkuat timnas, itu yang harus mereka jaga. Gitu. Ya, betul. Nah, memang bingung kan ya ini untuk U20 ini. Jadi, apakah Mhm. solusinya liganya harus digulirkan lagi, Bro? Atau apa yang solusi yang lain? Apa kemudian Ah, dibikin TC lagi di Jakarta? Nah, ini kan gini, kalau dari ini ya perspektif para pemain yang bermain di liga, tentu mereka ingin bahwa liga ini segera bergulir. Karena dari situlah mereka ini kan pekerjaan mereka ya, profesi mereka. Mereka dibayar karena itu gitu loh. Nah, sementara kalau liga ini tidak berputar, apakah klub juga punya bertanggung jawab penuh terhadap masa depan pemain dan sebagainya? Itu kan belum tentu juga gitu Mhm. loh. Nah, itu kalau dari perspektif para pemain gitu Mhm. loh. Mereka juga pasti menginginkan itu. Dari perspektif kita dari netizen sepak bola, itu sih melihat pada momentum yang ada. Momentum yang ada adalah kita sedang menghadapi berbagai rencana kompetisi yang lebih berat, yang semuanya tentu membutuhkan konsentrasi, membutuhkan kesiapan dari para pemain. Mhm. Karena laga-laga yang akan dihadapi Indonesia justru laga-laga yang krusial seperti Piala Asia untuk under 20 dan senior. Indonesia juga kan bermain di situ. Khusus untuk under 20, kita malah akan menghadapi event Piala Dunia. Mhm. Jadi sebetulnya bagaimana kemudian PSSI dan pemerintah kemudian bisa mengakomodir seluruh keinginan-keinginan dari stakeholder sepak bola nasional. Mhm. Stakeholder kita juga kan sebagai stakeholder, pemain juga, gitu loh, pemilik klub juga, PSSI juga. Nah, bagaimana ini kemudian bisa diakomodir? Apakah kemudian liga digulirkan dalam waktu dekat, itu juga kan harus diperhitungkan dulu ya mengenai kesiapannya gitu loh.
Jangan sampai liga hanya berputar tapi lagi-lagi akan jadi masalah nantinya, itu juga kan bukan suatu solusi gitu loh. Tapi kalau dilakukan misalkan Bro Eri bilang TC yang lebih panjang lagi, ini tentu kan akan membutuhkan biaya yang lebih banyak lagi gitu loh. Hmm. Dan kalau TC ini memang itu sebagai jalan keluar juga, tapi apakah pemain juga mau TC terus-terusan? Ini kan jadi sesuatu yang membosankan akhirnya gitu. Iya. TC terus tapi bertanding enggak gitu loh. Lama banget. Oh, kemarin bertanding loh lawan Prancis, mana ada coba Iya. Indonesia lawan Prancis. Kan gara-gara Iya, TC juga Indonesia bisa lawan Prancis betul. yang Betul. notabene juara dunia. Betul. Oke, Bro. Kayaknya memang harus ada istirahatnya juga ya, nggak bisa terus-terusan TC ya, harus ada istirahatnya, katakanlah istirahat sebulan lah Betul. gitu. Nanti TC lagi juga nggak apa-apa. Seusai AFF kita TC lagi. Betul. Iya, karena kan under 20 itu Piala Asia di bulan Maret kalau nggak salah. Ya. Ini Hmm. kan sudah dekat, ya. Saya harapkan sekali bahwa pemain-pemain timnas ini bisa menjaga kondisi dan Ya. menjaga fokus, itu yang paling penting. Yang kasihan berarti Marcelino sama Ferrari nih udah TC-nya di U20 selesai, sekarang ikut lagi TC di Bali. Justru itu kan salah satu keuntungan ya. Sementara teman-temannya yang bermain di Liga 1 kan belum tentu Bingung siap ya. secara kondisi gitu ya. Eh. Tapi Marcelino dan Ferrari malah udah muak gitu loh. Udah Udah TC lagi. TC lagi gitu. Oke, Bro. Jadi kalau misalkan liga berarti tinggal Mhm. peraturannya aja ya. Apakah memungkinkan tidak pemerintah memberikan izin untuk diselenggarakannya liga lebih awal Betul. sebelum KLB berlangsung gitu. Betul. Yang saya dengar-dengar malah gini, Bro. Ini sih baru selentingan ya. Hmm. Bahwa Liga Indonesia akan kembali berputar di tanggal 2 Desember kalau nggak salah. Ini baru selentingan, belum menjadi keputusan yang pasti. Nah, itu juga mengundang problem juga sih sebetulnya. Kalau Hmm. misalkan ini hanya ini ya, asumsi ya. Hmm. Kalau misalkan memang laga berputar di tanggal 2 Desember, ini kan laga berputar di 2 Desember butuh pemain-pemain ya. Pemain-pemain ini juga yang menjadi basis dari pemain nasional. Nanti akan terjadi tarik menarik antara klub dengan kebutuhan tim nasional. Jadi mestinya jangan jangan Desember ya, nanti aja Januari pertengahan ya setelah AFF selesai kan gitu. Ya, mungkin bisa jadi dicari pemecahannya seperti itu ya, kita nggak tahu lah gitu loh. Ya kalau enggak minimal kayak di Malaysia lah ketika timnya yang digunakan untuk timnas kemudian laganya diundur gitu. Bisa aja kan kayak begitu. Betul, betul, Hmm. betul. Oke sobat bola, itulah obrolan kita mengenai nasib timnas U20 di Eropa yang harus diakhiri lebih awal dari rencana tanggal 5 Desember jadi tanggal 25 November saja. Dan habis itu pemain akan kebingungan mau ngapain. Menurut sobat sendiri, ini pemain harusnya ngapain nih nanti nih? Silakan tulis di Iya. kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa, bye.